Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari part kedua, sekarang part ketiga ya. Sambil ngupload kita lanjutkan. Untuk part 3 kita akan memecah dari satu halaman ini menjadi beberapa bagian. Kenapa dipecah? Karena untuk memudahkan di dalam yang pertama akan memudahkan kita pengelolaan filenya, dan yang kedua dengan memecah ini maka kita tidak perlu lagi untuk membuat lagi atau copy paste halaman yang sama ya. Untuk misalkan navbar ini kan akan selalu muncul, misalkan footer ini juga akan selalu muncul. Kemudian ini juga slidernya juga akan selalu muncul, maka kita tidak perlu copy paste lagi. Caranya bagaimana? Langsung kita buat. Pertama, ini halamannya sudah jadi, halaman indeks. Kita akan membuat sebuah folder di dalam web profil ini. Namanya adalah halaman layout ya. Namanya halaman layout. Nah, halaman layout ini kenapa dipisahkan jadi satu folder sendiri? Karena akan sedikit kita melakukan kostumasi atau perubahan. Kita buat namanya adalah layout. Oke. Oke, sebentar. Nah, kemudian setelah folder layout dibuat, nanti kita isi menjadi beberapa file. Yang pertama kita buat file baru ya. Namanya adalah header. Nah, header.php. Oke, kemudian ada lagi, klik kanan new file, kita isi juga adalah footer.php. Nah, sudah header sama footer. Sementara untuk konten itu kita nanti letakkan di folder yang lain, folder terpisah. Konten kita letakkan di folder terpisah. Jadi di sini ada web profile, ada aset, ya, kemudian layout, indeksnya di luar, kontennya di luar juga nggak apa-apa, satu level dengan indeks ya. Kita buat konten yang pertama apa? Yang pertama adalah kita cek dulu di sini. Ada home, sudah selesai home, tentang kami, kemudian tutorial PHP MySQL CSS. Misalkan 3 ini nanti juga kita buat, berarti ada 1 2 3 4. Ini kontennya nanti. Sama mungkin jika perlu juga kita bisa tambahkan soal ya nanti ya, contoh soal ya. Biar nanti kita bisa belajar bagaimana menggunakan soal, membuat soal multiple choice, membuat multiple choice di web. Oke, tentang kami ada 3, kita akan buat langsung saja di sini kita akan buat about, halaman about di sini. Di web profile ya, klik kanan, kemudian about.php. Nah, about.php. Kemudian ada juga kita buat lagi materi css.php, materi apa html.php misalkan. Sama terakhir materi php css. Oh, PHP belum. Materi php.php. Nah, sudah ada 3. Ada 4 ya, about dan 3 materinya. Oke, sip. Sementara ini dulu. Kemudian kita kembali ke indeks. Di indeks ini sudah ada navbar ya. Sudah ada navbar. Ini gunanya tadi ketika sudah dipotong-potong jadi enak, kita tinggal panggil nanti. Navbarnya karena ini kita sudah buat file navbar, kita akan coba kita potong navbarnya dari atas ya, sampai dari atas sampai habis nanti. Dari atas seperti ini, indeks sampai navbar. Kita coba. Sampai slidernya perlu ganti nggak? Slider dianggap sebagai header juga ya nanti ya. Slider dianggap sebagai header, sampai card juga. Ini bebas saja sih, maksud saya apakah nanti cardnya itu nanti tidak ganti-ganti, berarti kita masukkan ke dalam bagian dari header.
Nah, sebanyak ini kita cut, kita cut. Nah, cut. Kemudian kita masukkan ke layout header. Ini sudah kita buat headernya. Ini header, kita paste di sini. Kemudian disimpan, simpan ya. Kemudian di indeks ini di bagian depannya ini kita akan membuat ini header keterangan ya. Sorry, and header yang di dalamnya ada include. Nah, kalau materi include kita bisa buka cari di sini ya di W3 School. Sedikit kita bahas tentang include PHP. w3school.com PHP, di situ ada penjelasan tentang include. Kita cari di sini include PHP. Nah, ini include and require. Nah, include or require statement takes all the text code markup that exists in the specific file and copy it into the file that use the include statement. Jadi intinya adalah kita bisa menggunakan mengcopy secara utuh dari satu file kemudian ditempel di file yang lain. Dan di sini sebenarnya ada dua cara, kita bisa gunakan require dan kita gunakan include. Kalau require, ketika file yang diminta itu tidak ada, maka dia akan error dan stop script. Kalau include, dia hanya akan menampilkan warning dan script tetap berjalan. Nah, gunanya apa? Kalau require ini diperlukan jika memang file yang dibutuhkan itu adalah file yang penting, misalkan untuk password, kemudian data-data yang memang harus ada, yang penting itu harus kita gunakan require. Tapi kalau hanya untuk tampilan, kita pakai include saja. Caranya gampang, kita tinggal gunakan include mana contohnya. Misalkan di ini contoh ya, asumsinya ada echo PHP, kemudian echo ini akan diincludekan di halaman baru namanya ini. Maka kita gunakan include footer. Seperti ini saja. Oke, kita langsung coba. Apa ya? Tutup. Sini PHP include. Apa yang diincludekan? Includekan adalah header. Header ya. Header dot PHP. Nah, ini nanti pasti salah. Kenapa? Karena alamat header itu tidak berada di satu level dengan indeks, tapi dia di dalam layout. Maka kita tambahkan di sini layout. Layout header. Nah, seperti ini. Ini enak ya. Oke, kita simpan. Ini saya buat salah ya misalkan ya. Kalau saya buat salah ya ini. Ini kalau dibuat salah dia akan hilang. Nah, seperti ini. Warning, muncul warning. Layout X fail to open. Tidak ada. Ini kita benarkan. Nah, sudah selesai. Simpel ya. Nah, ini halaman indeks itu memang ada mengandung selamat datang, ya kan? Kemudian untuk footernya sama kita cut semua seperti ini. Ini biar rapi aja ya. Kita cut semua. Cut. Kita letakkan di mana? Di footer. Footer, save footernya. Kemudian indeksnya juga di save. Oh, indeksnya ditambahkan dulu footer di sini. Footer control backslash and footer, di dalamnya ada sama seperti ini. PHP include footer.php. Oke. Save sudah, kemudian kita refresh. Jika tidak ada perubahan, ini error. Error lagi, footernya hilang. Kenapa? Karena belum, ini salah, harusnya ada layout. Nah, layout ya. Kita coba lagi. Oke, sip. Sudah berjalan dengan normal.
dengan footer yang sudah dipecah. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman header. Di halaman header ini kita akan mengganti link-link karena di sini kalau kita klik di sini linknya ini belum kemana-mana ya, belum kemana-mana, belum disetting, masih menggunakan crash, ini namanya crash ya. Kita ganti dulu. Tentang kami kita ganti masuk halaman about.php. Kemudian ini kita coba ya. Sekarang ini kan halaman, oke, ini halaman home ya. Ini halaman home, saya klik tentang kami. Nah, sudah masuk halaman about, tapi halaman about-nya kosong. Halaman about-nya kosong. Bagaimana membuat atau mengisi halaman about? Tinggal halaman index ini ya, kita copy, kemudian di halaman about kita paste, kemudian selamat datangnya kita ganti. Nanti kita edit. About me misalkan. Nah, ini tentang contoh ya. Contoh. Sudah, kalau kita refresh tentang kami, nah sudah ada langsung otomatis, dan ini adalah about me. Yang perlu kita ganti hanya di halaman about-nya saja, ya kan? Ini include-nya sudah sama. Oke, kita lanjutkan. Materi juga gitu. Nanti berarti yang penting untuk headernya kita lengkapi dulu linknya. Ini PHP berarti ini adalah materi PHP materi PHP gitu aja kayak bisa ya. Oh, kasih lengkap ya. .php lengkap. Ini materi HTML. Ini ganti aja HTML. Nah, daripada buat lagi kan. Ini materi CSS dot. Bisa nggak sih kalau nggak pakai dot? Coba ya. Apakah bisa? Kita refresh. Sekarang kita masuk ke PHP, ke HTML. Klik. Oh, bisa. Tanpa harus titik PHP bisa ya. Ini masih kosong. CSS bisa juga. Ini masih kosong. Sekarang kita sama seperti tadi dari halaman about ini kita isi aja. Kita Ctrl C, kita paste di sini. Kita kasih di sini materi CSS. Materi apa? HTML. Nah, save. Ini paste materi CSS. Save. Paste. Materi PHP. Oke, kita refresh. Sudah. HTML. Mana? Web profil materi HTML. Enggak ada. Belum disimpan ya? Materi HTML. Oh, iya. Berarti minta dikasih PHP. Ya wes, kasih lah. Dah. Simpan. HTML, oke. HTML ya. Kemudian CSS. Oke, CSS. PHP. Oke, PHP sip. Sudah. Part 3 sudah selesai. Kita lanjutkan nanti part 4 untuk koneksi database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.